Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali ibadah kita di majelis ilmu sore hari ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, sore hari ini kita semuanya kembali diizinkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki, masuk kamar mandi pakai kaki. Masya Allah. Kalau boleh kita bertadabbur, kemudian mengambil hikmah. Ya Allah, ketika kita mau masuk masjid, Allah meminta kita mau menggunakan kaki kanan. Tapi ketika kita keluar masjid, mau kembali ke dunia, kita disuruh menggunakan kaki apa? Supaya kita ingat yang di situ itu senda gurau, yang di dalam sini nih yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat, sesungguhnya manusia itu punya 3 teman. Teman yang pertama berkata, aku akan menemanimu sampai kamu mati. Kalau kamu sudah mati, kamu bukan milikku, aku juga bukan milikmu. Teman yang pertama itulah yang disebut dengan harta. Sobiku, wong niku nek dereng dugi ajale, niku mesti rezekine ngintil terus. Sampai ketika orang masuk ICU, masuk rumah sakit, semalam bayarnya 3 juta sama keluarganya tetap diapakan Bu? Dibayar, padahal nggak bisa apa-apa. Dunianya itu mengikuti terus selama masih ada nafas, dunia itu ikut. Tapi begitu kita mati jeder, dan saya dari rumah sakit ke rumah pakai mobil sendiri atau ambulan? Ambulan. Kalau meninggal di rumah sampai ke kuburan pakai mobil sendiri atau pakai ambulan? Begitu kita mati, dunia mengatakan, harta mengatakan, aku bukan milikmu, kamu bukan milikmu. Pisah. Teman yang kedua berkata, aku akan menemanimu sampai kuburan. Kalau tubuhmu telah ditenggelamkan oleh tanah, aku tak lagi memilikimu, kamu tak lagi memilikiku. Itulah keluarga. Nek bandaniku pancen nyata-nyata, dewek mati jedeng, bandane kesehatan sendiri pun tidak. Bahkan seorang anak dari konglomerat itu diceritakan, si bapaknya ini senang pakai kaos kaki. Saking senangnya sama kaos kaki itu sampai kaos kakinya itu bolong. Ketika bapaknya meninggal, saking sayangnya anak ini minta izin sama ustadznya, boleh nggak ustadz, kalau bapak saya itu dikubur dengan menggunakan kaos kaki kesayangannya dan kaos kakinya itu sudah apa bolong. Kata ustadznya nggak boleh. Iku loh imane dunia paling aja derek wujudnya ukur kaos kaki bolong, boleh nggak Bu? Ada nggak orang meninggal di tempat kita dibawain jam apa Bu? Kaos kaki bolong aja nggak boleh ikut. Bahkan maaf gigi palsu kalau masih bisa dicopot suruh apa Bu? Kecuali gigi tangan yang permanen. Tapi kalau masih bisa dicopot disuruh lepas. Semuanya jelas, nggak boleh ada yang ikut dunia, putus. Tapi keluarga masih nganter di kuburan Bu. Begitu ditenggelamkan, selesai Ustadz memberikan ceramah,
kemana keluarganya? Pulang. Kalau habis dikubur seperti yang tadi pagi saya doa Allah maghfirlahu, semoga Allah mengampuninya. Terus tadi siang hujan besar, keluarganya pergi ke kuburan bawa payung dan kalau malam ada angin kemudian dingin, keluarganya ke kuburan nemenin atau tidak? Ini Allah ditinggalkan, hanya diantarkan sampai kubur. Saya bulan Desember kemarin, bulan Januari ini tidak ngisi ngaji di Wonosobo hampir 17 hari libur, Jumat Jumat pun saya libur. Ternyata saya lihat flyer, oh tetap ada pengajian. Dan saya juga majelis taklim tetap jalan, semua ada pengajian. Lalu saya nangis, ya Allah, berarti kayak orang anak mantangan orang nonton cewek dunia terus berjalan nih, gak ada faedah itu. Lalu saya berpikir, ya Allah, dan umpama yang mati paling wong paling ngiling-ngiling kurus dina dina lebarin apa bu? Wong 17 hari gak ngisi ngaji itu semua berjalan seperti biasa, majelis taklim berjalan seperti biasa, masih banyak guru-guru yang lain. Lalu saya, ya Allah, saya foto jamaah pengajian, ya Allah, di antara orang sebanyak ini besok kalau saya mati sedino paling galingan. Setelah itu pengajian akan terus berjalan. Maka yang sekarang yang dirahmati Allah, demi Allah, teman, keluarga, sahabat itu paling banter ngantar sampai proses penuh. Setelah itu pulang. Yang ketiga berkata, teman yang ketiga berkata, aku akan menemanimu dalam hidupmu dan dalam matimu. Hidup dia ditemani, mati yang lain pada pulang dia tetap tinggal. Siapa teman yang ketiga ini? Masya Allah. Maka cucu kita sore hari ini, Bu, ketika yang di samping kita besok lupa, ketika yang di hadapan Mbak Eva besok melupakan Mbak Eva, insya Allah duduknya kita di musola ini akan menemani kita sampai kita kembali kepada Allah. Itulah amal. Semoga duduk kita sore hari ini menjadi duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mau di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu sedang istirahat di Hijr Ismail. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa nampan yang terbuat dari emas yang berisikan keimanan. Lalu Rasulullah dadanya diapakan? Dibelah. Karena sebentar lagi Rasulullah akan diajak oleh malaikat Jibril kemana? Isra Mi'raj. Wahai saudara muslimku yang setiap bulan Rajab merayakan memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah peristiwa dibelahnya dada Nabi. Nabi saja kalau mau ketemu Allah dadanya harus bersih, apalagi kita kalau mau ngaji, kalau mau ke masjid, kalau mau silaturahmi, kalau mau takziah, kalau mau kondangan harus bersih di sini. Tujuannya hanya siapa? Jangan sampai yang rapi enak ya, yang kayak ini pas yang mantu maring berisiki karena mantu yang orang itu kan bukan mulai nopo-nopo itu oleh orang dalam sing itu aku neng ganjarannya bukan nopo ya kayak ini aja yang larang kayak geripak kayak larang yang orang orang enak ewo itu angsal nopo yang sama ewo terus. Maka hati-hati kalau kita mau ngaji, mau tele, mau nyambangi orang gerah, mau muyan, mau kondangan, ada penumpang lain selain ridha Allah. Ibu bilang minggir kanan. Kalau anak-anak muda sekarang katanya minggir gitu ya Bu. Ya Allah, pada minggir jadi sama Mbah wir apa itu disuruh minggir selain dari ridhanya siapa? Allah. Maka Bunda, semoga duduk kita sore hari ini dengan hati yang bersih, niat
hati yang tulus bisa menolongi kita semuanya diberikan syafaat baginda Muhammad sallallahu. Saking ributnya ini bukunya malah keri saya betul mau Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengingatkan saya. Kita lanjut ya Bu. Kalau kemarin kisah Musa dengan siapa? Ibunya, saudara perempuannya, istrinya Fir'aun yang bernama Nasibah. Dan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, tiba-tiba Rasulullah mau harum, tanya sama Jibril, ini bau apa? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah aroma penyisir rambut anaknya Fir'aun yang ketika jatuh dia baca bismillah, dilaporkan kepada Fir'aun, lalu dia dihukum dengan direbus di kuali yang sangat besar. Nek wajahnya kula ini kalian kena gonjangan ayam sekilo. Kalau Fir'aun tengkarannya berapa Bu? Berarti kalau butuh makan wajannya segimana? Ya kalau gedine, maka Masifah itu dilemparkan. Yang pertama dilemparkan anaknya, anak pertamanya, anak keduanya, sampai ketika dia menggendong bayi, dia mulai bergetar, melas kain mulus gede, dia mulai ragu. Tiba-tiba atas izin Allah bayi ini berkata, Bunda, tidak seberapa azab di dunia dibanding azab di akhirat. Lalu teguh hatinya Masifah masuk bersama dengan bayinya. Kulo mawon nek anake larang, ambene cok elek banget muni kados niki. Ya Allah, mbok sing larang aja dhewe. Sinten Bu? Nyompai. Nasi aja diceritakan ulah ditangi di bawah. Diterima di bawah oleh bubuk sandaran nono. Itu ke anak. Masifah masuk bersama dengan bayinya. Kemudian direbus, aroma rebusannya itu bau wangi di penduduk langit. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj tercium bau. Masifah juga ada hubungannya dengan Fir'aun. Lalu kita lanjutkan saat Musa membunuh laki-laki dari kalangan pengikutnya Fir'aun. Silakan dibuka surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya ayat ke-14. Kemarin kita belajar satu rai, sekarang kita belajar satu rai lagi. Ayat ke-berapa Bu? Ini nanti tak cepetakan. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah Musa dewasa, sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ada cerita katanya Nabi Musa ketika kecil narik jenggotnya siapa? Fir'aun mutu kepancen bayi sialan, bayi Bani Israel enak. Tapi kemudian Asiyah merayu Fir'aun, janganlah, dia kan cuma anak kecil. Coba dia dites, dikasih susu sama apa Bu? Satunya kebalik, susu sama dikasih apa? Arang. Katanya supaya kamu tahu, aku kecil mesti urung ngerti. Ternyata Musa memilih arang. Kemudian diapakan? Diblok. Makanya Nabi Musa lisannya katanya jadi jegal. Coba, itu cerita ibu sudah tahu dari dulu sih. Sekarang ibu kalau ngedeki arang, kira-kira diguang atau diblok? Jangankan digedek kesenggol mawon tangannya kurang kan ya Bu,
kok senggol wajan langsung pripun? Mana mungkin ada bayi nyekeli areng dan arengnya itu panas kok arengnya biblok. Maka kata para ulama, cerita ini tidak benar. Kalau Nabi Musa dikatakan cendal gara-gara itu, Nabi Musa itu lama meninggalkan Mesir dari saat ini tadi. Yang tinggal di Mesir kakaknya Nabi Harun, sehingga yang fasih bahasa Mesir itu siapa? Karena Nabi Musa pergi ke negeri Madian. Maka ketika Allah meminta Nabi Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun, cara-caranya kalau garung resmi Jakarta, nek omong-omongan garung berapa ya ada kagok dikit gitu. Gitu. Kalau orang Jawa Barat tuh bicara bahasa Jawa juga ngomongnya rada gimana gitu Bu. Nek cara keluar ngomong garung rada preke ya Bu. Maka kamu aja lah, bahasamu lebih mudah diterima orang Mesir daripada aku yang lama merantau. Bahasanya rada gimana gitu Bu. Nah, itu ceritanya. Musa diberikan hikmah. Kalau Nabi itu yang ngulangi siapa Bu? Yang ngajar itu gurunya siapa Ibu? Allah. Wa dakhala al-madinati ala hinil ghaflatin min ahliha. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis, salah satu kota di Mesir. Nah, kapan-kapan semoga kita sempatkan kalau ngaji itu pakai apa Bu? Proyektor, sehingga kayak apa gambarannya Musa, kerajaannya Musa bisa kami tampilkan di sini kapan-kapan insyaallah, sehingga kita siapkan dari jamaah, kita tayangkan di dalam. Kemudian dia masuk kota yang bernama kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah, mungkin siang saat penduduk sedang pada istirahat. Wallahu ta'ala. Saya baca terjemahnya. Maka dia mendapati di dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang sedang gelut. Yang seorang dari golongan Bani Israel, berarti kaumnya siapa? Musa. Dan yang lain dari pihak musuhnya, berarti kaumnya siapa? Firaun. Yang disebut dengan suku Aqbat atau suku Kipti. Maka di Mesir ada namanya Kristen Koptik. Orangnya pakai jilbab, tapi perginya kemana? Ke gereja. Biasanya kami hanya tahu kalau di sini itu ada tanda salibnya, pakai jilbab, tapi pergi kemana? Nah, jadi penduduk asli Mesir itu namanya Kipti. Sedangkan kaumnya Nabi Musa namanya jangan kurangi, namanya Bani siji balane siji kaumnya Fir'aun. Apa yang dilakukan Musa? Orang yang dari golongannya si Bani Israel itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya. Sekali tinju matilah musuhnya itu. Masya sekali tonjol langsung nopo. Berarti Nabi Musa ketus nopo kuat ya Bu. Nah, yang kemarin ngaji ahad pagi langsung nyambung. Nabi Musa tuh nggak pernah lelah, langsung orang aja sekali langsung nopo Bu. Nah, ini kalau tadi galingan zaman cilik Bu. Kalau zaman cilik saya jenenge cah lanang niku ngaret repek tulane turun gunung, nek tulang niku ada nener. Do you know the meaning of nener? Yes, apa itu nener Bu? Sehingga badannya itu lama Bu, layangan panasan, kasih kulitnya. Anak-anak sekarang mainannya di rumah. Masya Allah, ini baik. Mau pulang dulu Pak. Orang dulu tuh lebih sabar daripada kita. Cobi, dulu kita kalau janjian sama orang belum ada HP, ya wis ketemuan nang terminal ya, isu dibanding nang terminal, isu kurang katakan dinosi kan awakku, sabar. Bagi pak telepon berikut, siang dinosi kau orang katakan, bagaimana ya, bisa antara kasih awal kak urung, pulang. Sekarang janjian jam 9 lebih 10 menit yang ditunggu belum datang apa Bu?
Wis tekan ngendi sing diteni muni napa? OTW ojo takon baik. Sabarnya kita kalah sama orang dulu. Orang dulu itu sampai siapa? Laki-lakinya Nabi Musa sekali jadi mati. Setelah itu Nabi Musa berkata, qala hadza min amali syaitan. Ya Allah, ini perbuatan setan. Musa menyesal atas kematian orang itu karena pukulannya, sebab dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi hanya semata-mata belani kancane. Ternyata pukulan Musa terlalu apa bu? Kemudian dia berkata, innahu aduwwun wa mudhillun mubin. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Di ayat ke-16, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, kula bermati, kula zalim kalih awak kula piyambak ya Allah, maka paringono kula ngapura. Faghfirli, kemudian diampuni oleh. Sekarang Nabi Musa khilaf membunuh siapa? Orang Kipti. Berdoa taubat sama Allah siapa kan? Diampuni. Nabi Adam khilaf gigit nopo apel. Berdoa Rabbana zalamna anfusana sama Allah siapa kan? Diampuni. Nabi Nuh ketika anaknya mau tenggelam berdoa, ya Allah sesungguhnya dia itu anakku. Dijawab sama Allah, dia bukan anakmu, dia golongan orang-orang yang akan kami tenggelamkan. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah saya minta maaf, sudah meminta sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Sama Allah dia akan diampuni. Nabi Muhammad datang orang buta, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam. Pernah ketika dimintai cerita tentang Ashabul Kahfi tidak mengucapkan kalimat minta sama Allah ampun, diampuni. Ini kabar gembira untuk orang Islam. Suatu saat kok kita belum bermaksiat, ya Allah nyuwunna, insya Allah sama Allah diapakan bu? Diampuni. Tadi saya pulang ngaji, saya keluar dari rumah jam 9:30, tadi sampai rumah jam 3:30. Di jalan saya begini, ya Allah, kau cukup mengatakan anaknya nunggalan, anaknya 5. Makanya kudu ditungana siji-siji, pergane bocah siji karo bocah liyane siji. Maka doa apa ya? Ayo Allah bilang-bilang teman saya batak jalur pernah astagfirullahaladzim. Kan gitu kata ulama, kalau begitu banyak yang kita minta, sudahlah minta ampun saja sama Allah sembari mengucapkan kalimat istighfar astagfirullahaladzim. Jadi ada yang mengatakan nih, Nabi kok membunuh? Masa Nabi membunuh? Nabi Musa sudah bertobat kepada Allah dan dosanya diapakan? Dia. Jadi tidak ada lagi yang patut menuduh Nabi Musa adalah seorang apa? Pembunuh. Karena Nabi Musa sudah apa? Dan ayatnya pakai fa. Kalau Al-Quran pakai kata fa, ibaratnya gini, Nabi Musa begini, tangannya belum turun, Allah sudah apa? Sudah mengampuni. Itu kalimat fa dalam Al-Quran. Terjadi juga pada doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa di dalam mihrab, belum keluar mihrab, malaikat datang, kamu akan diberi anak namanya Yahya. Itu juga pakai huruf apa? Fa. Cepat, lanjut. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Musa berkata lagi, 2 kali berkata, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ayat ke-17, dia Musa berkata, ya Allah, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.
wong gelut niku apik napa elek? Enak. Wong gelut tadi kan minta pembelaan Musa. Dan sama Musa diapakan? Berarti Musa belani wong nopo? Wong tumindak elek. Wong lagi gelut kan dinopo? Maka kemudian begini Nabi Musa, ya Allah, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Coba diingat-ingat apa saja nikmatnya Allah kepada Nabi Musa. Sampai cerita ini. Pertama, Dedeng, Ibu wali kelas bertanya, apa Musa? Pertama, sungai menjadi tempat tidur buat Nabi Musa. Buatan keluh. Kedua, diselamatkan dari sungai. Diselamatkan oleh siapa? Istri Fir'aun. Ketika kelak tidak mau mimpi, dipanggil siapa pun, dia kembali ke dekapan Nabi Musa seolah-olah bilang gini, ya Allah, di sungai saya diselamatkan, haus pengen mimpi saya dipanggilkan ibu, di istana saya dirawat dengan fasilitas yang luar biasa. Mungkin kasurnya terbuat dari bulu angsa, katanya bantal termahal di dunia itu bantal yang jerone itu bulu angsa. Kalau kita nangkepin angsa, bulunya lebih jadi diproses bagaimana, katanya kalau buat tidur itu sampai lupa diri itu, sampai nomor itu. Lah bro, waktu turunan mes dan lupa diri, waktu pengajian betul-betul bantal mawar. Nah, gitu. Yang unik, betul usah bakal angsa. Mungkin di kerajaan dia diberikan makanan yang enak, ya Allah, dengan nikmat yang sudah disebutkan Nabi Musa 1, 2, 3. Saya nggak mau lagi besok kalau ada orang kelahi kok saya nopo belani boten. Lanjut ayat ke-18. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. Berita ini menyebar. Mungkin Musa tadi kan lagi lengah, gak ada orang, tapi mungkin ada yang lapor. Maka apa di ayat ke-18? Karena itu dia Musa menjadi ketakutan di kota itu. Wedi karena apa? Membunuh. Yang dibunuh adalah golongannya siapa? Fir'aun. Sambil menunggu akibat perbuatannya, dia deg-degan. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan meminta lagi pertolongan kepadanya. Lalu Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Tadi Musa di atas sudah berjanji sih Bu, nggak mau nolongin apa? Baru selesai natur sama Allah, laki-laki yang kemarin dibilangin ketika gelut itu datang lagi kepada Musa. Caranya wong baru, Musa please, urut tulungi maneh, ayo wong kurang ajar maneh. Ucare wong iki, wong sing nakali jenenge ajar dinowo. Tapi tadi Nabi Musa sudah berjanji kepada Allah, nggak mau nolongin siapa? Orang-orang yang berbuat dosa. Maka Nabi Musa bahasanya gitu, gara-gara deke nang wingi jor gila loncok uang ngasih nama Bu. Maka Nabi Musa tidak mau minta tolong. Lanjut ayat ke 19. Falamma an arada an yabtisa billadhi huwa aduwwul. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras yang menjadi musuh mereka berdua. Tadi itu mau ditulungi sama Nabi Musa Bu. Qala lahu Musa, mana salah. Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin. Ini saya kan ceritanya semadan salah ngebelu. Caranya sudah adalah ketika dia minta tolong, Nabi Musa merasa lagi karena dia Bani apa? Bani Israel. Melas temannya tak tulungi. Tangannya pernah jembat. Saya jendangkem. Jadi pak materinya kayak ini, jadi materi kayak Musa kaget Bu. Padahal nggak ada orang yang tahu. Jadi kamu ngerti tambah hatinya Pak. Apalagi orang ini berkata, wahai Musa, apakah kau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin kau membunuh seorang?
engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat semenang-menang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perda, maka Musa ingat janjinya, dia tidak tidur. Lanjut ayat ke-20. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Mirip surat Nuh. Yasin. Kalau surat Yasin bunyinya gimana? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumin tabi'ul mursalin. Mirip. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dan datanglah seorang laki-laki dan dia itu bergegas. Cara bergegas niku cepat-cepat, enggal-enggal, terburu-buru. Dia berkata, qala ya Musa, Musa, innal mala'a ya'tamirunaka bik liyaqtuluka fa akhruj inni laka minan nasihin. Musa, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu karena engkau telah membunuh bangsa mereka. Maka laki-laki ini berkata, maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Siapa laki-laki ini? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin dia termasuk laki-laki yang beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak disebut namanya. Ada yang mengatakan laki-laki ini adalah Raja Zulkarnain yang kita ceritakan punya apa, Bu? Punya tanduk. Dikatakan punya tanduk kenapa? Siapa yang masih ingat? Jreng-jreng satu. Jreng pergi ke timur dan kekuasaannya meliputi timur dan barat. Ada yang mengatakan juga karena itu Raja Mesir punya dua kemah. Raja di Memphis ini, dia punya dua kemah. Lalu dia menasihati Musa, pergi keluar dari sini, gak aman. Nah, orang ini menasihati, fakharaja minha khaiban yataraqqab. Maka keluarlah dia Musa dari kota Mesir, dari kota Memphis. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Tadi pertama Nabi Musa doa minta apa, Bu? Minta ampun karena sudah membunuh. Sama Allah diapakan? Sekarang Nabi Musa berdoa lagi. Doanya apa? Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Dulu kita belajar doa Nabi yang dimakan ikan nun, Nabi Yunus. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni. Yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus apa aja? Jajal kayaknya ini. Tesnya suka kalakna, tes nanas. Apa yang diberikan Nabi Yunus? Satu, ikannya muntah. Muntahnya kemana? Di dalam. Diceritakan di situ ditumbuhkan tumbuhan apa? Labu. Yang labu itu katanya mengusir apa? Sehingga luka karena digigit ikan itu tidak diapakan? Tidak diapakan, Bu? Kemudian dijadikan makanan. Itu doanya. Alhamdulillah. Nek murid kalian guru nation baru temu. Jadi sok balik maning materi ada. Sekarang tadi Musa minta ampun, diampuni. Sekarang apa yang diberikan Allah ketika Musa berdoa? Qala rabbi najjini minal qaumil. Lanjut ke ayat ke-22. Sudah ketemu ayat 22. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan
Musa pergi dari kota Memphis dari Mesir pergi ke Madian. Dari kota apa Bu? Memphis pergi ke kota apa? Yang nanti hari Ahad Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di tempat yang namanya apa? Saya tak boleh, saya punya di perkara saya milu Ahad pagi kita oke. Nah ayo Budi Majma'al Bahrain. Nabi Musa pergi dari kota apa? Memphis ke kota apa? Madian. Qala asa Rabbi ayyadiyani sawa'as sabil. Doanya dua. Sempurnakanlah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Qala asa Rabbi ayyadiyani sawa'as sabil. Semoga Allah, dia berdoa lagi ketika sambil berjalan itu sambil berdoa, sebelum berangkat berdoa, ketika berjalan berdoa. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Masya Allah. Jadi ini nek ajeng tindakan saking griya pun pripun? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata. Begitu naik kendaraan, lisannya bunyi lagi, bunyi apa? Subhanalladzi sakhkhara lana. Terus mulai Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza waqwi anna bu'da. Allahumma anta malikun fis safari wal khalifatu fil ahli. Apa pun? Masya Allah. Ampun bismillah sakhkhara lana cok. Lebaran rajinnya disekan paling jutaan. Doanya musafir itu banyak, ikuti sunnah Nabi Musa. Yuk, berarti tadi cerita di Mesir sementara apa? Berakhir. Sekarang ceritanya pindah ke kota apa? Madian. Ayat ke-23. Walamma wara'a ma'a Madian. Musa terus berjalan sampai ke kota Madian, hingga ketika dia sampai di sumber air negeri Madian. Cara garung tekan sindang sari. Menentukan ini. Biasanya zaman riyen orang ngambil air dari mana? Tuh, maka banyak orang berkumpulnya di mana? Di tok. Cara urut zaman cilik banyu saking tok, saking kalen ngeten iki dalai pring. Berbandingnya milih jenenge sentoran. Sami ngomong Bu. Derek menang iklan. Derek duwe kamar mandi teng jero omah kula tenggali piro. Nek atus, nek maaf buang air, ngasahi mesusi, keluar dari rumah bawa beras pakai jeding dipesusi pengkali sing boten kerane. Lili terus. Tapi sedikit tuke pun jadi berubah. Zaman dulu indah sekali ya Bu. Sing talan riyen dadi kali wis ora nambah. Perkane kabeh wong napa pesusi ketemu tanggane, ngumbai ketemu sedikit banget nanti ketemu tanggane. Kalau budhe sani wae ora ketemu. Kalian budhe wis ora ketemu. Kejaba bumi-bumi ngeleh terus gak goreng. Budhe mau kemana? Biasa, tidak jangan. Bosan nanti ketemu Bu. Insyaallah. Itu kembali. Ketika Musa sampai kepada sumber air di kota apa? Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Nabi Musa mendapati ada laki-laki yang lagi pada angon wedhus, wedhus sing ngelak diparingi napa? Diparingi wedang. Oh, teng Arab biasa menggembala kambing banyak. Nanti ada satu tempat di situ dituang air, wedhusnya pada berkutu, kemudian wedhusnya sampai nongol. Nah, kalau unta-unta itu kadang-kadang diberi makan kurma. Tak tahu kurma-kurma yang kesini kadang dimakan nggak enak itu di sana dijadikan kita kan orang yang taat. Dahan kurma itu karena derek sunai Nabi. Nakal nempor apa sih pada ekspor kurma elektor
Kalau mau beli kurma bagus, beli besok Ramadan di tempat Bu Endang Kamtong, sekaligus iklan ya Bu ya. Iya minum. Tapi ada yang menarik, Ibu perhatikan. Ini ceritanya ulang, yang Ahad Bakti sudah cerita ini. Wa wajada min dunihim mura'ataini tadudan. Di antara laki-laki yang banyak itu ada yang menarik di mata Musa. Ana wong wadon loro nyekeli pedusnya di mana-mana. Aja maju pengen. Korbannya susuk mini terus uang nabo. Ini menarik bagi Musa ini. Kenapa Musa wadon tadi? Nabi Musa udah kenal Bu, langsung takon. Ma qala ma khabbukuma. Maksudnya apa? Kok wedusnya mau minum kok semangkin apa Bu? Dihalau. Bahasa Jawanya dihalau apa? Ngomongin kotor ngerti Bu. Digusah Bu. Dihalangi, dibegeri, aja mundur demen. Kayak sing pada ngumbeni aki wong Musa benar. Maksudnya Mbak apa sih? Kok kambingnya nggak boleh minum? Dijawab sama perempuan ini. Qolatan. Perempuannya tadi berapa? Dan yang jawab dua-duanya. Saya membayangkan, Mbak, jangan aja yang jawab. Ya wes, jawab ngurung. Jawab dua orang. Qolatan la nasqi hatta yusfira ri'a. Kami itu nggak mau masih minum kambing kalau bapak-bapak itu belum pulang. Wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami itu sudah tua. Nabi Musa tadi nanya bapaknya enggak? Kalau Nabi Musa dijawab, karena kami nggak mau minum ya di sana ada laki-laki. Nabi Musa pertanyaannya sudah dijawab, sudah terjawab atau belum? Sudah. Tapi kenapa harus ditambahi jawaban bapakku sudah tua? Nabi Musa nanya nggak? Boleh, tapi nggak boleh lari-lari, oke? Dan nggak boleh hujan-hujanan, oke? Kasih di koras saya, kok sehat? Kok bajunya komplakan? Nabi Musa itu nanyanya cuma, Mbak, maksud lo kambingnya nggak boleh minum tuh apa? Karena kita berdua nggak mau, nggak gitu sih jawabnya ya tentu. Kita berdua nggak mau minumin kambing kalau di sana masih ada laki-laki potong suka layakan di kepanen gitu. Dan bapak kami itu orang tadi nanya, tapi kenapa mau beritahu? Saya masih ingat jawabannya. Karena lumrahnya yang menggembala itu takut tengriku antar wong wedok, ikut ditutup dalane wong wedok. Perempuan ini mau membela diri Musa. Kami berada di sini terpaksa amun kami karena bapak kami sudah tidak bisa bekerja, maka kami harus bekerja. Ayat ini dibahas oleh para ulama sehingga nanti keluar judul, bolehkah perempuan bekerja? Tapi sore ini kita nggak membahas itu. Oh gitu. Musa nggak nanya lagi. Bapak kalian apa? Gerakan apa? Langsung kata Nabi Musa. Begitu laki-laki itu pergi, fasaqalahuma. Nabi Musa mengambil jeblok gitu Bu. Wong kaji nonjok sekali aja langsung nemu Bu. Kira-kira kalau ngangsu pakai ember ukuran berapa Bu? Semoga jaya aja dari yang paling kecil sampai dari iklan mana. Kira-kira langsung nyeduk simpel begini. Setelah meminumkan itu, thumma tawalla ila dhil. Nabi Musa pergi mencari iup-iupan. Coba Ibu, apa pelajarannya? Stop. Nabi Musa kenal nggak sama perempuan ini? Tapi nggak pas mengtanya. Laki-laki Muslim itu laki-laki yang paling sensitif terhadap urusan perempuan kudune. Maka mestinya
Kalau ada perempuan, saya lihat itu di video-video pendek tes kepekaan. Laki-laki ada ibu dibuat oleh yang nyontek itu hamil, naik bis, laki-lakinya apa bu? Kalau kita mempelajari Musa, laki-laki nggak mungkin seperti itu. Dia itu sangat sensitif terhadap urusan perempuan. Ibu keperang langsung berhubung. Celana bulan. Karena waktu saking cinta nih, mama keperang, kondemen tak celana. Karena Musa itu adalah, wah itu dari dulu. Kenapa aku tekankan? Laki-laki muslim itu laki-laki yang paling sensitif terhadap nama Tuhan. Perempuan itu unik. Iya, kadang-kadang tidak. Bu, mau beli baju baru? Enggak. Ayo lah beli. Enggak usah. Kan ngomong meneng baik. Apa sih? Enggak usahnya itu menurut dia artinya apa bu? Kalau kan orang senang ditawari langsung, ya mau makan orang mudeng. Tekan rumah ini. Kamu nikro, dong itu kok kenal rasa mati. Awalnya naik dia langsung kok kenal rasa mati. Bu, aku pergi dulu ya. Ibu nggak usah ikut ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau tekan rumah sebelum apa sih? Usmur di rumah pembawa ini, oke kan? Nggak mau jalan-jalan. Iya, nggak apa-apa pergi. Dan jadi kan karena perempuan itu iya artinya tidak artinya lewat lanang itu momen bu aku uklambi nyontak lungan yang orang lain aja jangan bagus iya nggak apa-apa pergi sekalian aja sama kopernya gitu ya bu. Nah ibu itu perempuan. Laki-laki muslim itu paling sensitif apalagi lihat perempuan bermaksiat nggak bisa. Kalau waktu kok campur kalau mau lanang nemu lapangan gak bisa. Makanya juga laki-laki muslim gak bisa kayak gitu. Pasti gini mbak, mundur mbak, langsung dipisah. Oh ada perempuan kok berjalan di belakangnya, laki-lakinya akan berkata mbak, saya duluan, mbak gak boleh duluan. Maaf ya, dalam Islam seperti itu laki-laki Islam. Kayak Nabi Musa. Dan setelah nulungi Nabi Musa nanya-nanya enggak lumrahe wong lanang sakniki nek bar nulungi takon nopo dalane pun pun nikah nopo dereng pun wonten calone nopo dereng bapake gerah nopo. Nabi Musa sama sekali tidak mengucapkan apa-apa langsung pergi. Dan mbaknya juga pun malu mau jawab tadi boten wae wong wadon jane iki ya ketemu karo kancane reuni nang iki tangane iso komon dong apa kabar bong apa kabar ngono iki kena ngapa tangane senang mangkat jauh foto kalau kancane kirim mimpi bang kasih nomor. Kadang-kadang saya tahu bapak-bapak yang merasa mengerikan di selang emak-emak tuh fotonya sampai kayak gini bentuknya. Karena ibunya itu fotonya terlalu nomor bapaknya sampai bukan fotonya di telung bojone dan foto nanti sebagai sing kewanan sih dan bu mau minum ya silakan ini silakan sini. Jadi sifat wanita yang baik itu punya sifat malu. Tapi kita dari MC aku punya sifat malu. Beda buka pengajiannya buatan us ngaji surat Al-Qasas pulang bukan begitu bu. Jadi dirijan ngaji bahasa Indonesia Raya buatan pulang ngaji rebuan cari wong lakon kan bukan begitu. Malu bermaksiat, malu ikhtilat, malu bergaul bebas dengan laki. Lihat Nabi Musa tadi sudah berdoa. Oh Musa hati-hati doa minta ampun, doa diselamatkan dari orang zalim, doa minta ditunjukkan jalan yang benar. Sekarang Nabi Musa berdoa ya jadi coba bapak lain di sebelah sana. Ini doa sangat dahsyat, nanti kita belajar ibu. Doanya Nabi Musa ini, dari Nabi Musa doa ini Nabi Musa diberikan hadiah yang sangat banyak.
sampai ke nanti kemenangannya dari Fir'aun. Kemudian dia membawa Bani Israel keluar kemana? Keluar ke Palestina. Doanya apa? Thumma tawalla ila dhilli faqal. Kemudian Nabi Musa berkata, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa tadi berjalan dari mana ke mana? Dari Memphis ke bawa Tupperware enggak? Bawa Pokari? Bawa Kopiko? Perutnya Nabi Musa apa Bu? Kalau mau, Nabi Musa tadi bilang sama Mbak itu, Mbak jangan sak tulungi sih nyong jaluk, nyong sini ojo siji saya apa? Perah susunya, kemudian dia akan bisa nggak Mbak jangan tak tulungi kalau saya musafir, kalau tak menginap sediten no pengemperan dalam jangan dulu. Nabi Musa nggak mau minta sama manusia Bu, mintanya sama siapa Bu? Qala Rabbi inni lima anzalta min ilayya min khairin fakir. Putus ceritanya. Nabi Musa apa? Si mbaknya pulang ke bapaknya. Ayat yang ke-25. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Dikit ceritanya agak diputus. Bayangan saya perempuan ini pulang sama bapaknya bilang, Pak, kalau mau ditulungi wong lanang kuat yang ngepol menjaga kehormatan, lebar nulungi orang makon langsung nopo mengketak ya ini kau pemuda mungkin bapaknya itu sekarang celok maka diputus ceritanya. Tiba-tiba apa di ayat yang ke-25, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Yang datang berapa? 1. Jalannya gimana Bu? Saya dulu diajari guru saya, ini orang namanya katus ini sama nih Bu. Perempuan itu kalau berdiri jam 12 kurang 10 menit. Bedakan dengan saya begini Bu. Ketika jam 12 bilang Bu 12 kurang, kami di pondok diajari Bu, jalannya perempuan itu seperti tepak bebek. Tepak bebek itu maksudnya Bu, bebek itu jalannya kakinya di sini, kaki belakang kemana? Begini, gitu, melangkah ke depan. Bawa nampan nggak boleh di bawah mulut karena nanti itunya jatuh. Nampannya di samping. Kalau naruh gelas, gagang kanan ini harus di tangan kanan, sehingga yang minum, oh ya, ada orang minum berapa Bu? Syuah. Kemudian kalau duduk seperti ini nggak boleh begini, harus anak pondok itu kami paling tahan di pondok itu duduk. Sing kapalan itu sini ya, duduknya gini, nggak ada duduk gini. Sama punyai duduknya siapa Bu? Silah pun ada aturannya. Dan coba Bu, silah pegang, aspalnya diletakkan di sini. Gimana Bu? Terus teman saya itu sampai ke bawah Bu, nonton film berjam-jam itu nggak ada kayak tidak pakai bantal Bu. Dia itu kalau nonton film duduknya kayak gini, tidak ganti sama kayak gini. Nanti berseri, jangan dia kan nonton film Bu, nanti berseri-seri duduknya. Tadi duduk kayak gini, langsung erek sih Bu. Sisi kalau saya duduknya begini, kalau ya itu langsung apa kan? Itu namanya pelajaran nisaiyah di pondok kami diajarkan. Turun tangga itu miring Bu, naik tangga itu miring. Perjalanannya bloyu, selalu restoran, orang santri, Bu. Perempuan itu punya sifat malu, maka dikatakan Quran itu jalannya apa Bu? Malu, jalannya malu. Kalau dia berkata, ini
karena kemarin kamu sudah menolongku. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Kemudian Musa mengikuti perempuan ini. Kata para ulama tafsir, ketika jalan laki-laki Musa jalan dulu, perempuannya di mana? Belakang. Kalau belok kanan apa bu? Balang latu sebelah kanan, Musa belok kanan. Kalau belok kiri, balang apa? Latu kemana? Belok kiri. Jadi yang di depan jalan suami, yang di belakang perempuan. Tapi kalau ibu jalan dengan bapak, aku tak seminggu. Bapak usah balang gimana? Kalau jalan dengan suami jalannya apa? Bareng. Tapi kalau jalan dengan orang lain, laki-laki dulu, perempuannya di mana? Begitu sampai ke rumah, kira-kira ngobrol, Nabi Musa bercerita, aku membunuh begini. Laki-laki bapaknya perempuan itu berkata, "Qal, la takhaf, jangan takut. Janganlah engkau takut. Najauta minal qaumil zalimin. Sesungguhnya engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim." Perempuan ini tidak disebutkan namanya, bapak ini tidak disebutkan namanya. Riwayat yang sahih nanti bahwa perempuan ini nanti menjadi istrinya Nabi. Wajar saja, laki-laki yang menjaga kehormatan istrinya juga sangat memalu dan menjaga kehormatan. Rampung ayat ke-27. Cantik. Sekarang seberapa? 5 lebih? Oh, betul-betul dilanjutkan ya? Ada yang manggisan atau mana? Udah, kami langsung belajar saja. Qalat ihdahuma, berkata lagi perempuan yang tadi, ya abati, ingat bu, anaknya Nabi, anaknya orang soleh di Quran, kalau manggil orang tuanya pakai kalimat apa? Ya abati. Bapaknya juga manggil anaknya pakai kalimat apa? Ya bunayya. Ya abati istajirhu, wahai ayahku, jadikan dia sebagai pekerja kepada kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang-orang kuat yang dapat dipercaya. Dari mana perempuan ini tahu bahwa Musa kuat? Ketika mengambil air. Dari mana tahu perempuan ini bahwa Musa terpercaya? Kurang dijawab, tidak ngomong, tidak ganggu. Habis nolongin Musa langsung mana? Ini pasti terpercaya. Siapa yang ingat ini pernah dipelajari kapan? Saya pura kali ngaji ambil pendingan. Lupa mantek. Ketika kita membahas 50 kaidah dalam hidup, salah satu kaidah kalau mau mempekerjakan orang, syaratnya satu orangnya kuat, yang kedua orangnya percaya. Lalu qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini. Musa, kowe tak bojok ke kalau anakku. Masya Allah. Tadi cuma berdoa sama Allah, minta apa bu? Minta apa bu? Sama Allah dikasih apa bu? Dikasih istri. Tapi besok bapak gak usah minta berdoa, minta makan kalau udah ngaji. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah dari kedua anak perempuanku ini, tapi ada syaratnya. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Jika kau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah satu kebaikan darimu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Satajiduni
bahwa engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang syaratnya nikah suruh bekerja nomor 8 tahun. Kalau disempurnakan jadi 10 kata Nabi, kata laki-laki ini lebih apa? Kata para ulama, ini dalil dahsyatnya pernikahan. Kalau pernikahan itu perkara sepele, ketemu jatuh cinta, lamaran, foto prawedding, menikah, nikah bukan itu. Kalau nikah sesimpel itu, Nabi Musa, sekelas Nabi Musa loh, mau nikah saja disuruh bekerja selama berapa? Itu untuk menunjukkan betapa agungnya pernikahan. Tapi herannya orang sekarang, Masya Allah, ketika menikahkan anak-anaknya banyak maksiat yang terjadi. Anaknya pakai kembar di benua Antartika ini, jangan tersinggung. Ya kan, jangan ngundang penyanyi sing ini boten ditutupi, dibuka. Dan ibu kondangan kali karwane kelalen nek betok ibu sebabnya delokaken penyanyine. Ada pengajian, ada bacaan Quran, ada nasihat dari orang solih. Semoga pernikahan anak-anak kita membawa ini dahsyatnya pernikahan. Nah, gimana anak kita sekarang kenal di mana? Kenal di jalan kan dulu. Udah pokoknya nikahin aja. Saya ceritakan. Ada seorang anak ditanya bidan, kenapa kamu hamil duluan? Dia menjawab, saya kalau hamil duluan tidak direstui. Biar direstui saya hamil duluan. Ya Allah ya. Ibu, pernikahan kita itu ibadah. Semua hari ini yang suaminya sudah mundur duluan, yang masih ada pendampingnya, semoga suami kita menjadi pintu kita menuju surganya Allah. Satu ayat lagi. Qala dzalika baini wa bainak. Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Nek nyong belum tahun boleh bojo dari sudah kan tadi 8 tahun boleh. Kalau kamu sempurnakan, sempurna. Berarti kalau Nabi Musa sudah kerja 8 tahun sudah boleh atau belum? Kados nopo rasane wong tresna kon ngenteni 8 tahun. Coba ibu, itu dahsyatnya pernikahan. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Perjanjian antara Nabi Musa dengan apa? Mertuanya. Sekarang pertanyaannya, kinten-kinten, kalau ada bapak kok nyaratakan wong lanang deke nek arep bojo karo anake nyong, deke nyambet gawe ya 8 tahun sida dilamar kamu apa jawabannya Bu? Udah enak tadi apa jawabannya? Ini Bu Endang duduk juga dengan Bu Endang. Jawabannya kamu depan duniane egen. Apa pelajarannya Bu? Yang sudah menikah, semoga keluarganya sakinah mawaddah. Yang masih punya cewek, nggak harus bekerja 8 tahun, mungkin baru jika. Tapi ayo, nah bisa doa Maya, calon menantu, tes calon menantu. 1, baca doa jenazah, lulus. Tes tahap 2, mengkafani jenazah, lulus, cepat. Tes tahap 3, ngimami sholat jenazah. Tes tahap 4, siapa namanya? Ada kan tuh cerita dia
Imran, tapi saya biasa baca surat Qul huwallah. Juga tidak suruh baca Ali Imran, suruh baca nomor itu. Maksudnya itu, kalau mau cari menantu, kita doakan anak-anak kita dari sekarang. Mamahnya Lali, doain Lali dapat jodoh yang soleh. Saya juga begitu tadi, ya Allah, semoga anak-anak saya dapat jodoh yang soleh, mertua yang eman, gitu sampai Bu. Tenang deh Bu. Kenapa Bu? Ketika kita tidak bisa menyaksikan anak-anak kita menikah kelak, karena kita sudah pulang kepada Allah dahulu, kita sudah memeluk anak-anak kita dengan apa? Doa. Doakan anak-anak kita dari sekarang. Calonnya ya Allah, dimanapun calon anakku, semoga dia menjaga kesucian, semoga dia juga lagi belajar ilmu agama, semoga mertua saya di belahan bumi manapun juga lagi duduk rebuan kayak gini Bu. Jadi ketika bertemu, alhamdulillah Bu, lamarannya hari Rabu, maaf Bu, saya kalau hari Rabu nggak bisa, karena kalau hari Rabu apa Bu? Oke, saya juga sama nih, lupa, saya juga majelis taklim hari Rabu. Boleh ketemu besan, saya sama-sama ngaji apa orang mahir terus Bu. Ini cerita Nabi Musa dari kota apa? Memphis. Ke kota apa? Doa Nabi Musa yang pertama minta apa? Karena apa? Yang kedua minta doa apa? Dijauhkan dari orang yang zalim. Doa yang ketiga, ditunjukkan jalan yang lurus. Doa yang keempat, minta makan sama Allah. Gak mau minta sama manusia, mintanya sama siapa Bu? Langsung diberi bonus. Bonus pertama 7. Masya Allah. Kita lanjutkan ceritanya insya Allah Rabu depan, bagaimana kisah Nabi Musa dengan istrinya ketika kemudian Nabi Musa sudah selesai 8 tahun menikah, hidup di Madian. Nabi Musa kangen dengan keluarganya di mana? Di Mesir. Maka istrinya, mah, ya mah mudik mah, terus pirang-pirang tahun orang dari Kalimantan yang kangen garung keren. Jor mengajak istrinya mudik. Nanti di tengah jalan Nabi Musa bertemu dengan siapa, naik bukit apa, bagaimana kisahnya, jangan ketinggalan. Datanglah hari Rabu yang akan datang insya Allah. Sampai ayat berapa Bu? Lembar Bu. Berarti hari ini cuma buat kecerdasannya naik berapa Bu? Kemarin hanya berapa? 1 lembar. Sore ini 2 lembar. Canggih sekali. Besok kita lanjutkan sampai ketika Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Masya Allah. Ternyata cerita Nabi Musa itu bukan hanya membelah lautan, bukan hanya tongkat jadi ular. Yang sampai ke otak kita dari dulu sampai sekarang, Nabi Musa itu 2 tok. 1 tongkatnya membelah lautan, 2 tongkatnya berubah jadi, sehingga kita nggak pernah tahu ceritanya Nabi Musa berdoa, ceritanya Nabi Musa ketemu dengan 2 perempuan Madian, ceritanya Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Semoga yang sudah putra-putranya sudah menikah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mengambil ibrah dari kisah Nabi Musa. Semoga anak-anak kita yang belum berjodoh kelak didatangkan jodoh yang solih, muslim, solih, muslimah insya Allah. Saya akhiri astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.